Kita masih berbincang mengenai polemik nonaktif atau tidaknya Basuki Cahayapurnama saat ini sebagai jabatannya di Gubernur DKI Jakarta. Masih bersama kami sejumlah narasumber. Saya akan ke Bu Latifah. Bu Latifah kemarin sempat menemui massa, kemudian kalau kita lihat ada tekanan dari DPR, ada tekanan dari massa, kemudian bagaimana titik tengah atau win-win solution yang disiapkan? Kalau persoalan kemarin memang kita menerima Komisi 3 dengan 10 fraksi menerima perwakilan dari FUI, Forum Umat Islam, untuk menyampaikan aspirasinya. Antara lain yang saya catat ada 4, tapi yang 3 saya ingat persis adalah satu minta Pak Basuki Cahayapurnama itu diberhentikan, plus ada juga permintaan bahwa harus dihukum dan lain sebagainya. Kemudian pokoknya Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama ini adalah itu tadi sumber masalah. Itulah intinya seperti Mbak sampaikan tadi. Ahok sumber masalah. Jadi pokoknya kacamata kuda Ahok sumber masalah, sehingga persoalannya kita menjadi tidak lagi jernih kalau menurut saya melihat. Artinya penjelasan apapun yang kemudian itu pasti nggak akan bisa kita berdiskusi yang lain kalau sudah itu gitu maksud saya. Kemudian ini bukan persoalan semata-mata bahwa saya dari PDI Perjuangan yang memang kebetulan mendukung kader kami ada di pasangan calon nomor 2 itu. Nah kemudian yang kedua memang permintaan supaya tidak ada kriminalisasi terhadap ulama. Memang saya juga tegas katakan kemarin, ulama, kiai, buat saya apalagi sebagai seorang muslim tentu harus dihormati, dihargai. Tapi kalau kita bicara proses hukum sekali lagi menurut undang-undang kita negara hukum juga ada proses yang harus dijalani dan harus kita taat, tidak peduli siapapun dia. Makanya saya katakan kalau itu persoalannya masalah Ahok dikatakan menodai agama, dia sudah menghadapi dan dia sekarang sudah bersidang. Hormati, kita tunggu proses. Proses hukumnya tetap berjalan, bagaimana kemudian nanti membuktikan di persidangan. Betul, nanti kita tunggu. Kan itu semua terbuka, transparan, dan semua TV ada yang melihat. Tidak ada yang ditutupi. Tapi juga kemarin ada permintaan supaya jangan kriminalisasi terhadap ulama, bahkan ada juga keinginan supaya intinya bahwa dihentikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ulama. Tentu saya juga berharap bahwa seandainya nanti tidak ada alat bukti yang cukup, 2 alat bukti yang cukup, perkara ternyata tidak bisa dilanjutkan karena proses hukum itu yang dijalani sekarang dalam penyelidikan bahkan penyidikan di Polri tidak memenuhi untuk dilanjutkan. Artinya juga harus fair. Tapi kalau memang ada, transparan, jelaskan. Artinya, itu yang saya katakan tadi. Berkekuatan hukum tetap. Katakanlah ada vonis hukum yang jatuh, kemudian kita lihat bagaimana ini asas fairness juga, equality before the law untuk semua. Mau dia Pak Basuki Cahayapurnama, mau dia siapapun, tadi saya tegaskan lagi. Bahkan kalau Pak Refli juga atau siapapun, kalau dia sedang dalam proses dilaporkan atau di proses hukum, kita harus hargai. Itu satu. Terakhir, artinya proses hukum itu berlaku bagi siapapun warga negara Indonesia, katakanlah seperti jangan itu. Kemudian ada kepentingan politis di situ bermain dan sehingga ada tekanan apapun juga. Disinilah letak kejernihan aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman, pengertian pada masyarakat. Jangan bahwa ada kepentingan politik ini betul-betul real secara hukum. Sehingga terakhir satu Mbak, aku tadi disuruh nunggu kan, nggak boleh buru-buru pulang. Nah, satu hal lagi, permintaan yang terakhir adalah tidak main tangkap mahasiswa. Ya, saya juga setuju. Jangan main tangkap-tangkap terhadap mereka yang demonstrasi atau berdemo dengan cara-cara yang tidak menyalahi aturan. Tapi juga bagi ada mahasiswa atau siapapun yang berdemo menyalahi aturan, contoh yang menurut saya harus saya kritisi adalah adinda-adinda saya mahasiswa menyembelih ayam dengan darah segarnya yang ada di viral sekarang, kemudian darahnya disiramkan di gambar presiden dan wakil presiden, menurut saya hal-hal seperti itu justru harus kita pertanyakan, layak atau tidak.
Tapi kalau misalnya demo mahasiswa melakukan kritisi terhadap penguasa, saya sebagai partai pendukung, saya juga sering kritisi Bapak Presiden. Itu dari saya. Oke. Saya ke Pak Refli. Pak Refli, artinya kalau kita bicara sejauh mana dampak yang terjadi jika memang Basuki Cahayapurnama dinonaktifkan, seperti ada tuntutan dari massa, kemudian ada tuntutan juga dari DPR, ada hak angket yang kemudian akan bergulir. Sejauh mana sih dampaknya jika memang betul-betul Ahok nanti akan dinonaktifkan? Ya, orang kan tidak paham ya. Menurut saya ada tidak komprehensif mengenai dampaknya. Kalau misalnya diterima pengertian bahwa Ahok masuk dalam klasifikasi atau kualifikasi pasal 83 ayat 1 dan dia harus dinonaktifkan atas interpretasi tersebut, maka nanti kalau Ahok dijatuhi vonis yang berkekuatan hukum tetap, walaupun vonisnya itu cuma misalnya hukuman 6 bulan, maka dia akan diberhentikan sebagai gubernur secara permanen walaupun dia terpilih nantinya. Tetapi kalau misalnya Presiden mengambil interpretasi bahwa dia tidak masuk kualifikasi pasal 83 ayat 1 tersebut, maka kemudian kalau dia kemudian dinyatakan bersalah katakanlah misalnya dan harus menjalani hukuman 6 bulan misalnya, maka dia jalani saja hukuman itu dan kemudian setelah dia menjalani hukuman itu, maka dia bisa kembali ke posisi sebagai gubernur. Artinya, itu aturan hukumnya. Artinya tuntutan ini betul-betul akan menghentikan langkah Ahok jika memang diamini begitu di Pilkada DKI Jakarta. Tanggapan Anda Pak Riza? Ya, jadi tadi kan saya bilang ya, ini kan tidak memberi rasa keadilan ya. Saya juga menyampaikan Ahok juga menjadi sumber masalah. Jadi Bu Latifah, kalau yang jadi gubernurnya Pak Jarod ya, saya kira tentram. Pak Jokowi nggak perlu sibuk-sibuk, Kapolri nggak perlu sibuk, Panglima TNI, Pak Luhut nggak perlu malam-malam ke rumah Pak Maruf Amin ya. Semuanya enak. Pak Menteri Agama tidak perlu melakukan klarifikasi. Kalau Pak Jarod itu tentram, sejuk ya. Mungkin Gerindra dukung Pak Jarod itu Bu Latifah ya. Tapi karena Ahok selalu membuat masalah ya. Saya tadi kan terakhir saya bilang waktu sertijab. Yang kedua, semua pemirsa, Ahok menyampaikan di rapat DKI, menyampaikan nanti kita akan gratiskan wifi di Jakarta, ya kan? Nama wifi-nya aja Al-Maidah 51, kemudian passwordnya kafir. Baik. Jadi tidak ada rasa penyesalan, ya. Ini luar biasa, meremehkan, menganggap orang umat Islam ini marah. Coba kita lihat kasus di Bali. Bagaimana masyarakat Bali yang minoritas di Indonesia juga marah ketika dianggap menjijikan itu tempat tempat sembahyang itu. Dihukum 1,4 tahun. Ada keadilan di situ. Pak Riza, ini pertanyaan terakhir saya kepada Anda. Terhadap Ahok. Jadi mantap akan melanjutkan hak angket terhadap Basuki Cahayapurnama, sudah tidak bisa ditawar lagi kalau kita melihat hal ini? Tentu kita ingin terus berjuang ya, menegakkan keadilan ya. Siapapun warga negara di Republik ini, kepala pemerintahan sekalipun, kepala daerah sekalipun, kalau kita rasa mengusik rasa keadilan, kami akan perjuangkan sesuai dengan amanat konstitusi hak angket kami. Tetap berjalan, yaitu artinya. Di DPR itu ada hak interpelasi, hak angket dan lainnya. Tapi sekali lagi tidak pernah dimaksudkan untuk melakukan pemakzulan presiden. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Minta kejelasan dan keadilan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Terima kasih Riza Patria, Wakil Ketua Komisi 2 DPR dan juga Dwi Ria Latifah, anggota Komisi 3 DPR RI dari PDIP, juga Refli Harun, pakar hukum tata negara dari UGM. Terima kasih telah bergabung bersama kami.